Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dimanapun saat ini kita berada. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau memuji Dia. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami dapat merasakan setiap kasih setiamu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat ini kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati kami, biarlah setiap apa yang kami lakukan hari ini dapat menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Sama-sama kita bersuka cita, kita bertepuk tangan. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita sudah dibebaskan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena
bersama di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Yang Kau berikan segalanya bagi kami. Kekuatan, sukacita, kelimpahan. Itu yang Kau anugerahkan bagi kami lewat kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu selama-lamanya bagi kami. Sama-sama dengan pujian ini kita naikkan di hadapan Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dari awal sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Dari awal sekali lagi lebih, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah, amin, dengan segenap hatiku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi, layaklah Tuhan, layaklah Kau yang disanjung menerima segala pujian kami. Jesus, Jesus, segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku sembah. Oh,
bersyukur kasih kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu. Haleluya, Yesus, ku sembahkan, ku tinggikan Tuhan, sama perbuatan-Mu ajaib, sama kasih setia-Mu, semua anugerah-Mu besar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, anugerah yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur, cinta-Mu yang terhebat bagi kami. Kau Allah yang pedulikan, Kau Allah yang melimpahkan kasih-Mu. Terima kasih, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati. Ungkapkan dengan cinta-Mu, katakan layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan serukan sama-sama, katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Luar biasa, haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat luar biasa. Karena Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Katakan sama-sama, luar biasa. Setelah bersama-sama kami yang ada di daratan Sumba, kita rekreasi, refreshing dan revival di Pantai Ruah. Hampir sekitar 1.900 jiwa sampai 2.000. Kita menyembah Tuhan di Pantai Ruah dan sangat luar biasa. Berbagai cabang kumpul bersama-sama dan menikmati fellowship yang sangat luar biasa. Hari ini berjumpa kembali bagi saudara yang minggu lalu, Kamis yang lalu tidak bisa mengikuti secara langsung, tetapi secara online saudara juga dilayani karena saudara orang-orang yang sangat istimewa. Memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Haleluya. Mari kita sama-sama mengagungkan nama Allah yang besar. Dan kita mengakui kedasatannya. Kontroversi Yesus sangat luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan jangan lupa di akhir daripada khotbah saya, kita akan bersama-sama melakukan pelayanan perjamuan kudus dimanapun saudara berada. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan sama-sama. Yes. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sama-sama. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini kami menikmati segala janji Allah yang sangat luar biasa. Baru saja kami merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ada begitu banyak janji Allah, ada banyak kebenaran yang kami dapatkan. Sehingga hidup kami terus bersemangat dan bersukacita. Apapun yang sedang kami hadapi dan kami jumpai hari-hari ini. Mungkin kami dalam pergumulan, mungkin kami dalam keadaan sakit penyakit, ekonomi kami amburadul, masa depan kami tidak jelas. Yesus hadir untuk menjawab semua kebutuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang ada di Pulau Sumba, yang ada di Flores, yang ada di Bali, yang ada di Sidoarjo, Surabaya, Lombok, Jakarta, Sulawesi, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan beberapa tempat yang lain yang setia mengikuti program ini dan juga yang setia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah mereka berjumpa dengan Yesus dengan segala kedahsyatannya. Hamba-Mu hanya seorang hamba, minta kemurahan Tuhan supaya menit-menit ke depan adalah menit-menit karya Tuhan dinyatakan, kehadiran Allah nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami percaya masih ada mujizat. Kami percaya yang mustahil akan menjadi kenyataan. Kami percaya perkara-perkara luar biasa akan terjadi atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati setiap saudara yang ikuti program ini. Dimanapun saudara berada, di apartemen saudara, di rumah saudara, di tempat kos saudara, di perjalanan. Saya percaya kuasa Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita semuanya. Ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang saudara bisa hubungi jika saudara darurat memerlukan pertolongan Tuhan. Karena ada sekitar 15 pendoa yang ada bersama dengan saya dan 11 kubu-kubu doa yang dibangun sehingga saudara terus didoakan. Beberapa hari yang lalu ada yang minta doa di Surabaya, seorang yang sakit saudaraku dan minta pertolongan Tuhan, dan kami terus berdoa sampai hari ini. Tuhan kuatkan dengan segala kemurahannya. Haleluya. Katakan sama-sama, luar biasa. Saya Pendeta Wahyu dalam menit-menit ke depan akan melayani sebagai hamba Allah untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kita membahas satu kebenaran yang menarik tentang siapakah Yesus itu dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Kalau saudara suka judul dari khotbah hari ini, memasuki minggu yang pertama, kita bicara masalah kontroversi kehidupan Yesus. Katakan sama-sama, kontroversi. Kalau Vicky dia berkata adalah seorang arti berkata kontroversi hati. Kontroversi kehidupan Yesus. Haleluya. Sahabat Kristus, apa itu kontroversi? Kontroversi adalah perdebatan menjadi perdebatan. Di layar kaca saudara menjadi persengketaan, menjadi pertentangan. Jadi rupanya kehadiran Yesus Tuhan atas kehidupan di muka bumi ini menjadi kontroversi, menjadi perdebatan, menjadi persengketaan, menjadi pertentangan. Why? Kenapa? Satu saat ada anak muda yang berkata seperti ini. Tuhan Yesus itu tidak masuk akal. Masa dia lahir dari seorang perempuan yang namanya Maria. Saudaraku, memang Tuhan tidak masuk akal. Kalau Tuhan masuk akal, kita bisa akal-akali. Orang berpikir bahwa kita ini sama seperti Tuhan. No. Kenapa mujizat terjadi? Sesuatu yang tidak masuk akal. Selama masih di alam logis, alam sadar kita, mujizat tidak tersentuh.
Ada banyak orang-orang yang kemarin di ibadah padang, saya ceritakan di ibadah pantai. Saudaraku, saya sampaikan, ada seorang yang sakit kanker dan disembuhkan oleh Tuhan, dan rambutnya, saudaraku, ikal kembali tumbuh dengan sempurna. Salah satu bendahara lembah pujian juga sama, Ibu Devi. Saudaraku, juga sama. Stop kemo, dia bilang. Yang kesekian kali dan akhirnya sembuh total. Rambutnya sama. Di jemaat kita istrinya seorang pendeta ngalami yang sama. Radikal. Mujizatnya radikal. Kehidupannya radikal. Dan semua. Makanya kontroversi. Bersyukur punya Allah yang, saudaraku, mujizat hanya bisa dikerjakan ketika hal-hal yang tidak masuk akal. Saudaraku, makanya Alkitab berkata memberikan garansi atas kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dilanjutkan, tidak ada yang mustahil bagi believer, orang yang percaya. Jika hari ini saudara mendengarkan program ini dan berkata, betul Pak Wahyu, saya sedang mengalami pergumulan sepertinya pintu tertutup. Saya sedang mengalami sakit yang tidak sembuh, sudah menahun. Mungkin saudara berkata, ekonomi saya amburadul hari-hari ini dengan sistem yang ada. Yang namanya berkat tidak tergantung dari 3S. Sistem, situasi, setan sekalipun. Why? Kenapa? The devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang percaya. Selesai pesta saya ketemu dengan seseorang. Suami istri, saudaraku. Saya pesta biasanya tidak makan, setelah doa saya keluar. Ada yang berkata, pendeta, saya sedang diganggu oleh kuasa kegelapan. Di tempat tidur saya ada ular. Ular beneran, bukan ular-ular. Saya bilang, jangan khawatir, nama Yesus, nama yang berkuasa untuk melindungi. Dan saya katakan dalam bahasa Jawa, setan ora doyan, demit ora tulit. Katakan sama-sama kontroversi tentang Yesus. Yang pertama, apa yang kontroversi tentang nama Yesus? Tentang Yesus. Yang pertama adalah the birth of Jesus. Kelahirannya. Coba lihat saudaraku. Yesaya 7:14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Kontroversi yang pertama adalah the birth of Jesus. Kelahiran Yesus. Kenapa saudaraku? Dilahirkan dari perempuan muda. Apa artinya? Sangat supranatural menjadi kontroversi dan perdana bagi dunia dan bagi orang yang tidak mengenal Yesus. Yang pertama, lahir dari seorang perawan. Yang kedua, mengandung oleh Roh Kudus. Wow. Membingungkan bagi orang yang sedang bingung. Tapi orang yang mengerti tentang kebenaran menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apa artinya dalam bahasa Hebrew Ibrani kata perawan? Gadis muda adalah ha'almah. Apa artinya? Diterjemahkan dengan pengen menjelaskan bahwa kelahiran Sang Juru Selamat adalah gadis muda atau perawan yang akan mengandung secara adil melalui kuasa Tuhan. Ini yang tidak ada dalam pikiran kita. Kok bisa? Iya bisa. Yang namanya Tuhan menjelma jadi apa saja, Tuhan tetap bisa lakukan. Yang pertama, the birth of Jesus. Kelahiran Yesus. Apa bisa sakit tumor disembuhkan oleh Tuhan hanya dalam in the name of Jesus? Banyak kesaksian yang kami jumpai. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Bisa enggak ekonomi yang kolab dibangkitkan? Bisa. Ada beberapa diaken kita yang dulunya 25 tahun bangkrut hanya pakai baju di badan. Sekarang diberkati. Bisakah dapat jodoh untuk siapa? Aku dilahirkan ke dunia ini. Bagi jomblo-jomblo, don't worry, be happy. Saya ada grup jomblo yang terus saya encourage dengan beberapa poin yang sangat luar biasa. Sehingga mereka tidak resah dan gelisah. Menunggu di sana.
Na 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 na. Na na dan sebagainya katanya Obi Mesa. Jadi rupanya the birth of Jesus, kelahiran Yesus itu sangat kontroversi. Kenapa? Dilahirkan dari perawan muda, gadis muda, Alma. Itulah Tuhan. Kelahirannya penuh kontroversi. Dan dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan suka-sukanya Tuhan mau bikin apa saja. Yang pertama katakan, kelahirannya kontroversi. Yang kedua, the life of Jesus. Kehidupan Yesus yang kontroversi. Kontroversi di antara orang-orang sekitar dan dunia ini. Kehidupan Yesus, the life of Jesus. Sangat kontroversi. Alkitab menunjukkan sepanjang sejarah kehidupan Yesus. Di mana ada Yesus, ada mujizat. Di mana ada Yesus, ada pertolongan Tuhan. Di mana ada Yesus, ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, ada pemulihan. Di mana ada Yesus, ada berkat yang tercurah. Di mana ada Yesus, ada damai sejahtera. Di mana ada Yesus, ada kuasa Allah. The life of Jesus. Pastikan di toko saudara, di rumah tangga saudara, di tempat kuliah saudara, di tempat saudara bekerja, ada Yesus yang menyertaimu, manunggal bersamamu. Sehingga so pasti akan terjadi yang namanya mujizat. Dia buka jalan. Haleluya. Kalau ada jalan yang tertutup pun, ada lagu yang berkata apa Enggi? Dia buat jalan saat tiada jalan. Yang setuju katakan amin. Jika kau berjumpa dengan kemujizatan selama ada Yesus. Saudara sering saya khotbahkan. Apa yang terjadi ketika Yesus hadir? Yang pertama useful, menjadi berguna. Orang yang tidak berguna menjadi berguna. Satu saat ada ex narapidana sekolah di lapas. Setelah keluar dia bilang, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Melayani. Mana mungkin pendeta ada yang bisa menerima saya. Kami menerimamu. Dia melayani jadi seorang singer dan dipakai Tuhan. Yang kedua ada peaceful. Damai sejahtera tidak tergantung ada masalah atau tidak. Tapi ketika ada Yesus di tengah badai pun ada damai sejahtera, ada shalom. Yang ketiga ada powerful, ada kuasa Tuhan dan ada mujizat. Oleh karena itu saya berkata sebagai hamba Allah, saudara pastikan Yesus ada dimanapun saudara berada. Di perusahaan saudara, di rumah tangga saudara, di masa depan saudara, di villa saudara, di apartemen saudara, di tempat kos saudara, di perjalanan saudara. So pasti ada mujizat. Alkitab menulis sepanjang sejarah kehidupan Yesus. Satu, melakukan mujizat. Katakan sama-sama, melakukan mujizat buat saya. Yang kedua, menunjukkan kuasanya. Yesus tidak tahan-tahan. Satu saat ada anak muda dari satu kota besar bertanya, Pak, kenapa saya macam gagal terus? Saya cuma bilang, ada waktunya Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rencana kegagalan, tetapi rencana kesuksesan. Jika Bapak Ibu Saudaraku hari ini sedang ikuti program ini dan saudara rasanya gagal, apa saja? Bisnis. Gagal dan gagal lagi. Saudara gagal cinta, gagal rumah tangga, gagal bisnis, gagal masa depan, gagal kuliah dan sebagainya. Jangan khawatir. Kontroversi kehidupan Yesus. Selama saudara mengundang Yesus dalam hidupmu. Seperti Petrus berulang kali gagal. Tapi ketika menginvite Yesus, mengundang Yesus kembali. Kegagalan berubah menjadi kesuksesan yang akan memuliakan nama Tuhan. Mungkin kita punya tujuan yang macam-macam, saudaraku. Digerakkan oleh sesuatu yang bukan memuliakan Tuhan. Tuhan belokkan. Kehadiran Yesus, kehidupan Yesus, the life of Jesus. Yang kontroversi adalah memberikan pengampunan. Bahkan
di hari Sabat pun memberikan pengampunan. Bahkan terhadap wanita yang berdosa sekalipun yang hancur. Hancur hatiku. Saudaraku, apa yang terjadi? Dia memberikan pengampunan. Bahkan dengan wanita yang dengan 5 suaminya. Tuhan memberikan pengampunan. Praise God. Artinya apa? Mungkin saudara hari-hari ini ada orang-orang yang berjalan menyimpang dari hadirat Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang habit yang tidak baik, yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan panggil, mari. Kehidupan kontroversi Yesus memberikan garansi untuk saudara dan saya. Memberikan kehidupan kita. Coba lihat, slide ini sangat bagus ayat ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. The life of Jesus. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang bagi mereka. Dan menarik kuasa untuk melakukan mujizat. Rupanya saudaraku salah satu bagian ketika Yesus naik ke surga yang baru saja kita peringati. Kenaikan Yesus ke surga. Apa yang terjadi? Mencurahkan Roh Kudus. Mengirimkan Roh Kudus atas kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika seseorang diurapi oleh Roh Kudus? Berbeda dari yang lain. Bisnismu berbeda, hidupmu berbeda, masa depanmu berbeda, masa depan kesembuhan berbeda, masa depan anak-anakmu berbeda. Saudaraku, life of Jesus. Memberi kuasa untuk melakukan mujizat. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Jadi selain kehidupan Yesus, apa yang kontroversi Yesus selalu melakukan mujizat. Bahkan di hari Sabat pun dia lakukan mujizat. Artinya apa? Mujizat sedang menanti saudara. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara beta. Amin, 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 amin. Katakan luar biasa dan mujizat masih ada atas seluruh kehidupan saya. Selain life of Jesus, selain kehidupan Yesus, yang kontroversi adalah the message of Jesus. Pesan Yesus. Salah cetak S-nya double 2. Yesus gitu saudara. Bicara tentang kasih, coba lihat pesan Yesus sangat luar biasa. Bicara dan mengajarkan tentang kasih. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan senap hatiku dan kekuatanku. Yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini tidak ada pola di luar sana. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang percaya ditena kasih, ditipu mengasihi, difitnah mengasihi, ditekan mengasihi, dibohongi mengasihi. Praise God. Pesan Yesus adalah 2 yang sangat penting, pesan agung. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jika saudara hari ini sedang ditipu oleh orang yang saudara tolong, dan saudara tidak bisa buat banyak, ampuni saja. Saya teringat ketika di satu kota, saya lagi potong rambut saudaraku, di salah satu salon. Saya masih sangat muda waktu itu. Waktu saya potong rambut, wajahnya tajiknya yang potong rambut, cemberut. Cuma saya berpikir jangan sampai gunting nusuk saya ini. Saudaraku, saya tanya, Cik, lagi ada masalah ya? Dia neteskan air mata. Dia tanya, emas ini siapa? Saya pendeta. Dia mulai cerita semuanya tentang kepahitan dengan suaminya. Saya bilang, ampuni. Tidak, Pak. Apapun yang terjadi, sampai nurut sikut bahasanya, sampai
bencinya setengah mati, saya tidak akan mengampuni. Saudaraku, ampuni. Dia mulai berubah wajahnya. Tak bisa, Pak. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengampuni. Bahkan dia sempat doa, aku berdoa Pak Pendeta. Ketika di jalan raya ditabrak kendaraan. Stop. Jangan mengutuk. Saudaraku, bulan berikutnya saya potong rambut lagi. Dan bilang, Pak, setelah saya mengampuni, suami saya meninggal. Kenapa enggak dulu-dulu? Enggak boleh. Mengasihi seperti diri sendiri. Itu yang terjadi. Kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan the nature of God love. Ada satu, semua karena cinta. Sifat dasar daripada Tuhan itu mengasihi kita. Yang pertama adalah unconditional love. Kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Yang tidak tergantung pada perbuatan dan kebaikan kita. Saudara mau baik atau tidak, Tuhan tetap cinta saudara. Saudara mau dosa atau tidak, saudara tetap cinta. Tidak mengurangi cinta. Manusia kan beda. Kalau menyakiti baru benci, saudaraku. Benci, 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 tapi rindu jua. Yang kedua, sacrifice love. Kasih adalah kasih yang berkorban, rela memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Kita yang bobrok, kita yang brengsek, kita yang hancur. Ada cinta yang rela berkorban. Yang ketiga, internal love. Kasih adalah kasih yang kekal, yang tidak pernah berakhir. Sahabat Kristus, jangan pernah galau. Mungkin saudara seorang piatu, yatim piatu, tidak punya papa, tidak punya mama. Saudara tidak punya tempat. Ada cinta yang tidak terbatas, yang mencintai saudara apa adanya dan tanpa syarat. Sekalipun kita keluar dari hadiratnya. Ingat perumpamaan apa? Kambing 100 domba, satu yang hilang dicari. Amin. Yang selanjutnya apa yang kontroversi? Kematiannya kontroversi, the death of Jesus. Tidak pernah berdosa harus dihukum mati di atas kayu salib seperti orang yang jahat. Ini kontroversi. Seharusnya orang yang jahat yang dihukum. Tetapi orang benar, orang kudus, orang suci tidak dijumpai salah. Dihukum mati. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sahabat Kristus, dia rela mati di atas kayu salib. Diperlakukan seperti seorang penjahat. Tapi itu kontroversi kematiannya. Banyak golongan berkata sudah berakhir, sudah mati guru, sudah mati Yesus. Tapi no, belum tahu dia. Kematian Yesus menyelesaikan maut dan berjanji pada hari yang ketiga mengalami kebangkitan. Kontroversi yang selanjutnya adalah kebangkitannya. The resurrection of Jesus. Kebangkitan Kristus. Baru saja kita peringati Anastasis. Yang ku kendaki dalam mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kata kebangkitan, anistemi, anastasis artinya apa? Memindahkan posisi. Setelah Yesus bangkit, mereka baru tahu, membuktikan bahwa selain kematian, kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup dan berkuasa, yang menempati semua janji-janjinya atas kehidupan kita. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari, dunia berkata seperti itu. Tetapi
Yesus berbeda. Dia yang berjanji dan dia yang menepati. Yang terakhir, yang kontroversi apa? Kenaikan dan janji-janji akan kedatangan yang kedua kali. The exceeding to the promise of his coming back. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Coba lihat kan di slide saudara. Dia berjanji. Kemarin di ibadah Padang hampir 2.000-an orang. Makan bersama, ketawa bersama, nyanyi bersama, memuji Tuhan bersama. Dan satu persatu mereka pulang dengan sekitar berapa Pak? 15-16 truk. Dari berbagai daerah di Sumba. Merayakan kenaikan dan janji kedatangannya ketika Yesus naik menyediakan tempat coupling di surga. Jadi saudaraku, saudara berbuat baik bukan supaya masuk surga. Saudara berbuat baik so pasti sudah masuk surga untuk mendapatkan reward, mahkota. Terima kasih untuk semua orang yang sudah menabur hampir 1.900 dan meluber, dana meluber, makanan meluber, semuanya meluber, air meluber, yang dibaptis juga sangat luar biasa. Kata yang dipakai adalah anefike ston aurano. Artinya apa? Dia naik ke langit dan dia naik ke surga. Dia berjanji dikatakan dia akan datang yang kedua kali. Paling terakhir kita bahas bersama-sama Mazmur 47. Hai pemimpin, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elulukan Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan apa? Yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Lihat ayat 4. Dia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kita. Yang memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasih. Allah telah apa? Naik ke surga dengan iringi sorak-sorai. Ya Tuhan, dengan diiringi bunyi sangkakala. Artinya kenaikan Yesus bukan naik kalah, bukan terbang seperti burung Raja Wali kena tembak. Naik ke surga diiringi dengan sorai. Artinya apa buat saudara lihat? Artinya saudaraku, kenaikan Yesus memberikan garansi bagi orang percaya. Itu apa? Jaminan hidup dalam kemenangan. Apapun yang terjadi, kemenangan dijamin oleh Tuhan. Yang kedua, jaminan kepastian masuk surga. Heaven is so real. Bukan abal-abal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketiga, jaminan hidup dalam kuasa mujizat. Yang paling terakhir, apa yang harus kita kerjakan? Bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang perlu mujizat, bagi saudara yang perlu masa depan penuh mujizat, bagi saudara yang perlu pemulihan, yang pertama, trust in God power. Percaya pada kuasa Tuhan. Katakan sama, percaya pada kuasa Tuhan. Yang kedua, pray with faith. Berdoa dengan iman, dengan penuh percaya. Yang ketiga, yang terakhir, expect miracle. Harapkan mujizat dalam kehidupan kita. Dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kontroversi tentang kelahiran Yesus. Kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan juga kenaikan Yesus. Membuat kita mengerti bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan yang maha kuasa. Yang sanggup melakukan mujizat, yang menjanjikan surga itu nyata, mujizat itu terjadi, dan perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sambil saudara mempersiapkan roti dan anggur, buka tangan saudara dengan penuh ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Keradikalanmu, kekontroversimu semakin menegaskan dan menunjukkan
bahwa Engkau my God is living God. Dia Allah yang berkuasa. Oh Jesus. Yang saudara perlu mujizat Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Kontroversi Yesus membuktikan Dia betul-betul Allah yang berkuasa. Haleluya. Thank you Jesus. Mari saudaraku angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja. Jesus sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu saudaraku yang dimanapun saudara berada, yang ingin merindukan bersama-sama ikut perjamuan kudus, mari bangkit berdiri. Yang tidak pun boleh bangkit berdiri kecuali saudara lagi setir. Saudaraku, Pak Tony dan Ibu, mari perjamuan kudus bersama-sama. Angkat roti di tangan kanan. Christ in me and Christ in you. Jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Darah berbicara masalah kehidupan. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Info apapun tentang dunia ini, bilur Yesus sanggup melindungi. Dan nyawa Yesus ada bersama denganmu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara yang perlu mujizat Tuhan, mengucap syukur. Kalau saudara sedang sakit, letakkan tangan kirimu di bagian yang sakit dan saudara angkat tanganmu. Jika saudara sedang menantikan mujizat yang lain, letakkan tangan kirimu di dada. Masalah masa depan, ekonomi, rumah tangga, kehidupan dan semuanya keuangan, letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu dan angkat wajahmu. Saya akan berdoa. Mujizat Allah dinyatakan. Saya teringat ketika salah satu ada jemaat yang online ikut bersama-sama di Bali. Mereka tangannya tidak bisa digerakkan. Kita angkat tangan dan terjadi saudaraku. Minggu depannya bersaksi. Saya ikut pendeta pastor yang ada di TV. Dan akhirnya ketika angkat tangan, mujizat dan kesembuhan terjadi. Aku berdoa. Angkat tangan melambaikan di hadapan Yesus yang kontroversi. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat dimanapun mereka berada. Di Sumba, di Flores, di Bali, Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, Sulawesi, Lombok, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan beberapa kota yang lain yang tidak kami sebutkan. Terima mujizat, kontroversi Yesus, kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, bahwa kenaikan surga pun menjadi satu bukti bahwa Dia Allah yang memberikan garansi mujizat dan kemenangan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya mengalami mujizat dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Happy Sunday and Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan 7, 8 sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin.